Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyah, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ya. Nanti seperti apa silahkan ditonton, jangan di skip agar tidak salah paham ya. Oke, langsung saja saya akan buka untuk urutan-urutannya ya. Ini setelah Aries. Di sini ada zodiak Gemini ya. Artinya Gemini akan kita baca sahabatnya. Tetap ya, dengan tema yang sama saya akan menyibak misteri rahasia di dalam kehidupan Gemini ya. Apakah nanti terdeteksi adanya suatu energi positif ataupun penutupan aura ya, nanti kita akan bisa tahu ya. Yang jelas di sini tetap ya saya akan melakukan pendeteksian tentang seputar kehidupan ya. Jelas tidak luput dari seputar asmara, pekerjaan dan keuangan. Tetap ini bersifat general reading, ketika tidak ada tepat ya harap dimaklumi ya, karena yang saya tembak zodiak kalian ya, sekali lagi ya, yang saya tembak zodiak kalian ya. Jadi ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi, energinya mengacak karena saya tidak tahu nama dan sering saya sebutkan ya. Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian ya silakan konsul secara pribadi ya. Oke ya, sekarang saya akan menarik energi dari zodiak Gemini yang jelas dengan tema sekali lagi saya akan menyibak rahasia misteri zodiak Gemini per tanggal 14 sampai 17 kira-kira ada apa. Saya akan tarik dulu energinya ya. Oke ya. Sekarang saya shuffle sobat ya agar energinya menyatu ya. Tetap seperti biasa karena ini sudah saya isikan energi, jadi saya akan menarik getaran dari kartu yang terkuat, itulah yang nanti akan saya tarik agar bisa menjadikan sebuah jawaban. Ya, saya sudah mendapatkan 3 kartu sobat ya. Masing-masing kartu ada 2 ya. Oke. Langsung saja saya akan buka untuk misteri Gemini ya. Di seputar asmara dulu sobat ya. Sekali lagi seperti yang saya katakan, karena membahas masalah kehidupan jelas ada asmara, pekerjaan dan kesehatan. Untuk zodiak Gemini asmaranya di kartu pertama ya. Kartu pertama, poin pertama di sini ada Nine of Wands ya. Nine of Wands itu ada beberapa tongkat yang sudah menancap sama satu tongkat yang sedang dipegang sama wanita ataupun seseorang. Di kartu di poin kedua ada The Fool ya, seseorang yang sedang berjalan tetapi tidak melihat depannya, jalannya sudah terputus. Oke. Untuk masalah asmara kalau saya tangkap energi kalian yang mempunyai zodiak Gemini di sini kelihatannya kalian adanya suatu perjuangan ya, mungkin kalian adanya suatu konflik, adanya suatu tekanan-tekanan batin yang dimana kalian akan bisa menyelesaikan satu persatu ya. Ibarat tongkat yang sudah menancap ini ya, ini ibaratnya kisah-kisah masa lalu ataupun kemarin yang sudah kalian lewatkan, kalian sudah menyelesaikan dan tinggal satu langkah lagi ya. Ini kan satu tongkat ya yang belum tertancapkan, ini mau ditancapkan ya. Jadi artinya seorang zodiak Gemini ini dalam hal asmara ingin adanya suatu perubahan, ingin adanya suatu perbaikan dan di sini adanya suatu perjuangan keras ya. Biarpun di hantam masalah zodiak Gemini tetap mau berjuang, tetap mau menyelesaikan satu persatu, biarpun bisa dikatakan masih belum finish ya. Jadi artinya kalian masih belum bisa menemukan ketentraman mungkin ya, ketenangan. Karena apa? Karena di sini kalian masih dalam hal perjalanan, masih dalam hal penyelesaian adanya suatu konflik. Itu yang saya tangkap ya. Jadi belum menemukan sebuah titik temu di sini ya, atau titik kepastian, karena di sini kelihatan kalian masih sedang berusaha ya. Bagus ya karena ada suatu usaha biarpun demikian ya. Oke ya, di poin kedua ada The Fool ya. Ini seorang yang berjalan depannya dia tidak tahu kalau
jalannya putus karena dia berjalannya terlalu fokus ataupun terlalu percaya diri. Di sini kalau saya tangkap ya, memang akhirnya kalian akan bisa menyelesaikannya. Ini bagus ya. Untuk asmara Gemini kelihatannya kalian akan bisa menyelesaikan ya. Biarpun ini ada satu tongkat yang belum selesai, saya tadi mengatakan di sini kelihatannya kalian akan berhasil. Jebul melambangkan apa? Melambangkan suatu keberhasilan dan kalian akan bisa menjalankan asmara kalian dengan baik, dengan stabil. Cuman di sini harus tetap adanya pengontrolan sobat ya. Kemungkinan karena di sini jebul kan tidak tahu jalannya itu terputus ya. Ini artinya ketika kalian sudah bisa menyelesaikan, mungkin asmara kalian akan bisa dingin lagi dengan pasangan kalian, bisa rujuk kembali, bisa bersatu kembali, bisa damai, bisa bahagia kembali. Artinya di sini kalian harus tetap mengontrol ya. Jangan sampai kalian itu artinya ceroboh ya. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap disarankan biarpun kalian nantinya akan berhasil, jangan ceroboh dalam pertanggal 14 sampai 17 kemungkinan akan ada masalah dan akan terselesaikan ya. Ini bagus ya, pelambangkan akan terselesaikan. Cuma di sini kalian harus tetap mengontrol mungkin itu secara emosi, secara dingin di hati, di pikiran, jangan sampai terpancing emosi ya. Jangan sampai ceroboh. Karena apa? Karena di sini kalian masih diwanti-wanti untuk waspada, jangan sampai asmara kalian itu berimbas adanya suatu pertengkaran lagi, adanya suatu konflik lagi ya. Biarpun kalau saya menangkap nantinya akan bagus pertanggal 14 sampai 17 Oktober ya. Oke, kita akan lanjut untuk masalah pekerjaannya. Di sini pekerjaan di kartu kedua, poin pertama ada Ace of Cup. Bagus ya, ada Ace of Cup ya, ada piala besar itu dengan adanya suatu air terjun ya yang sangat luar biasa ya. Di poin kedua ada Temperance ya. Ini ada wanita dan belakangnya ada bayangan perempuan, 3 bayangan perempuan ya. Oke ya, di sini kalau saya menangkap untuk masalah pekerjaan zodiak Gemini sih kelihatannya tidak ada masalah ya. Bahkan akan ada suatu kabar bagus, bahkan akan adanya suatu pencapaian apa yang sudah kalian impikan, apa yang sudah kalian inginkan selama ini kelihatannya akan terwujud ya, akan tercapai ya. Di sini ya. Bagus. Adanya Ace of Cup akan ada suatu kabar baik. Cuman di sini kalian disarankan Temperance. Kalian harus disarankan tetap ya harus berhati-hati ya. Ketika kalian ketika kalian sudah adanya suatu keberhasilan ataupun bisa pencapaian dalam ke target itu kalian harus tetap berhati-hati karena saya menangkap juga tidak semua ya Gemini akan ada suatu kabar baik ya karena di sini disimbolkan masih Temperance ya. Artinya masih ada beberapa Gemini biarpun ada yang sudah baik, sudah bagus, sudah bisa menyelesaikan target. Di sini kelihatannya juga ada yang masih kesulitan, masih adanya suatu perenungan-perenungan bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan, bagaimana cara untuk bisa meraih sukses, meraih impian. Ini saya menangkapnya seperti itu. Jadi masih banyak seorang Gemini yang masih sekedar berangan-angan, masih sekedar hanya di cita-cita belaka ya. Biarpun seperti itu kan tetap menurut saya baik sih, positif ya, cita-citanya seperti itu ya. Jadi bisa ditangkap ya, ada yang sudah akan menemui sukses, memenuhi target, maksud saya juga ada yang masih sebatas berangan-angan dan masih sebatas mempunyai keinginan untuk bisa stabil. Oke, kita lihat untuk masalah keuangan zodiak Gemini. Di sini ada Seven of Cup ya. Kartu ketiga poin pertama ada Seven of Cup ya. Ini ada anak ya. Semuanya sedang belajar ya, cuma satu anak ini sedang melamun kelihatannya ya. Dan di poin kedua ada Ten of Pentacles. Ada 10 koin ya. Oke ya. Ini kalau saya tangkap ya untuk energi kalian yang mempunyai zodiak Gemini kelihatannya banyak dari kalian yang menginginkan adanya suatu kestabilan, adanya keuangan yang lebih besar, adanya keuangan cadangan-cadangan. Itu yang saya inginkan ya karena di sini jelas adanya Seven of Cup artinya ada 7 cup di mana masih adanya suatu lamunan, masih mungkin adanya suatu renungan-renungan, mungkin masih adanya suatu ide-ide bagaimana kalian untuk bisa mendapatkan keuangan. Jadi di sini masih sebatas lamunan, masih sebatas ide, masih sebatas pemikiran ya. Di sini ya, adanya suatu keuangan yang besar, kalian masih sebatas renungan lah katakanlah seperti itu ataupun bisa dikatakan masih sebatas angan-angan ataupun hayalan. Cuman di sini bagus ya. Di sini dikonfirmasi poin kedua adanya Ten of Pentacles 10 koin. Artinya di sini renungan kalian itu akan bisa terwujud ya. Karena di sini saya melihat akan adanya suatu kabar baik, akan adanya suatu kabar menggembirakan, kemungkinan besar apa yang kalian lamunkan, apa yang kalian inginkan ini akan bisa terjawab adanya 10 koin. Artinya di sini adanya suatu kemakmuran ya. Bisa saja rezeki dadakan itu ya yang akan datang sama kalian ya. Cuman tetap kalian harus tetap berusaha sobat ya. Kira-kira seperti itu. Yang jelas endingnya kelihatannya akan bagus seputar keuangan. Bisa dikatakan kalau saya tangkap posisi keuangan sekarang bisa dikatakan masih cukup stabil ya, tidak terlalu minus-minus amat ya.
biarpun tidak sebagian Gemini seperti itu. Yang saya tangkap di sini banyak yang masih ya bisa dikatakan masih stabil dan tidak terlalu kekurangan. Oke, sekarang saya akan cek ya untuk apakah ada energi negatif atau penutup sesuai dengan tema. Saya akan menyibak rahasia zodiak Gemini. Oke ya. Ini kalau saya tangkap ya, zodiak Gemini bisa dikatakan adanya suatu tertutup ya, di seputar asmara di sini ya. Banyak dari kalian yang juga tertutup di seputar asmara, dan ini kelihatannya akan berimbas ya, gitu loh. Jadi harap dinetralkan ya. Sering saya mengatakan ketika adanya suatu penutupan satu titik ya, ini kan bisa dikatakan Gemini ya, saya deteksi tertutup di adanya suatu asmara itu. Ini kalau tidak dinetralkan ya bisa larinya itu bisa berimbas ataupun ngefek, nanti bisa ke pekerjaan akan tersendat, keuangan tersendat, kesehatan kita akan menjadi kurang bagus. Kira-kira kan seperti itu kan. Saya sering mengatakan ketika ada energi aura ataupun energi kiriman yang buruk yang menghantam diri kita, yang hadir dalam diri kita. Nah, kita ini bisa dikatakan terhalang adanya suatu dinding negatif yang kuat. Jadi kepositifan, kebaikan itu yang datang itu akan mental gitu loh sobatnya. Nah, dalam hal ini saya maksud ketika kalian sudah mengetahui dan kalian sendiri yang pastinya bisa merasakan ya, kalian harus bisa menetralkannya. Bagaimana cara menetralkan? Ya saya sering mengatakan ya silakan jika kalian istilahnya berikhtiar minta bantuan sama saya, boleh silakan menghubungi nomor telepon admin, kan sering sudah saya cantumkan nomor telepon. Cuman dalam hal ini perlu saya jelaskan sobat ya, saya memang menggunakan suatu dua ya, dalam artian menggunakan doa sama menggunakan suatu media ya. Jadi ketika kalian mau berikhtiar meminta bantuan saya untuk bisa menetralkan energi negatif ataupun penutupan aura agar bisa tidak adanya suatu sendatan ya, memang harus memakai media sobat ya, karena saya memang dari dulu ya, karena saya tidak bisa karena tanpa media. Ketika kalian tidak mau sama saya, mungkin mau mencari spiritual lain yang tanpa media ya silakan. Yang jelas saya sarankan harus kalian netralkan ya. Kalau kalian biarkan, kalau kalian abaikan, nanti kalian akan bisa merasakannya. Ibarat apa ya, memang tidak cepat ya, katakanlah ibarat pintu seperti itu akan sedikit demi sedikit itu menutup. Ketika kalian sudah tertutup rapat, itu nanti kesulitan, hambatan, sendatan, kepahitan itu nanti akan kalian rasakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi saran saya memang harus dinetralkan sebelum memang tambah menutup. Nanti kan yang kesulitan yang kalian sendiri, yang kebingungan kalian sendiri. Kira-kira seperti itu sobat ya penjelasan saya. Biarpun kalian secara pekerjaan sama keuangan kalian kelihatannya masih diuntungkan ya dengan adanya suatu ya mungkin energi-energi kebaikan itu mungkin ada, cuman ya itu tadi ketika kalian ada suatu dinding itu akan sulit ya. Bisa saja ya sebagian yang mungkin akan bisa lolos, sebagian akan bisa kesulitan ya, karena itu akan kalian adanya suatu dinding gitu loh, dinding negatif yang sangat kuat itu yang ya yang melingkar di dalam diri kalian, sehingga kepositifan yang seperti saya bilang tadi itu mendal, mau masuk mendal, dan itu harus dinetralkan sobat ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.